Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Taiwan Channel. Kita ada di mata kuliah pengantar ilmu hukum ya. Keberadaan mazhab ini merupakan kumpulan bunga rampai bagaimana para sarjana, para akademisi, para ilmuwan akan membentuk, menyusun hukum yang ideal. Nah, terkait dengan idealitas hukum, ini di kalangan para sarjana punya ragam perbedaan, aliran, dan metode-metode mana bagian hukum mana yang menjadi prioritas dalam pembuatan hukum yang ideal. Secara peradaban, saya membagi menjadi 3 fase, menjadi 3 garis besar mazhab, dan masing-masing mazhab membuat sub-sub mazhab yang lebih kecil ya, yakni mazhab natural law atau hukum alam. Kemudian ada mazhab hukum positif, dan yang ketiga adalah reaksi atau penyempurnaan hukum positif. Ya. Kenapa hukum positif ini dominan dalam kehidupan masyarakat kita? Ya, ini karena bagaimanapun juga dalam pembentukan hukum ini harus melalui prosedur-prosedur yang benar dan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, dalam hal ini menurut hukum positif adalah pihak yang berwenang itu adalah negara. Hingga sekarang keberadaan hukum positif ini masih sangat dominan dan belum tergantikan dalam peradaban hukum kita. Ya. Sebelum membahas terkait dengan hukum positif, kita perlu menelusuri lebih jauh dan lebih dalam lagi terkait bagaimana peradaban hukum ini dibangun. Pembagian 3 mazhab ini untuk menggarisbawahi adanya pembuatan hukum yang ideal. Diawali dengan mazhab natural law atau hukum alam. Ya. Hukum alam ini peradaban hukumnya sebenarnya sudah diawali sejak zaman Yunani kuno, dilanjutkan oleh Romawi. Idealitas yang dicanangkan, yang diorientasikan oleh mazhab hukum alam atau natural law, yakni hukum yang ideal dari sisi substansinya atau kontennya, terkait dengan isi muatan material hukumnya. Hukum itu secara garis besar, hukum yang ideal ini harus adil, harus bermanfaat, harus menjunjung tinggi kepastian hukum. 2 dari 3 tujuan hukum yang dicanangkan sebagai grand value of norm ada pada mazhab hukum natural law atau hukum alam. Hukum alam diwakili oleh peradaban Yunani kuno terkait dengan bagaimana membuat hukum yang adil. Aristoteles di 300-an sebelum Masehi sudah mengemukakan teori-teorinya terkait dengan keadilan. Ya, setidaknya sebagai garis besar dari teorinya Aristoteles kita mengenal adanya keadilan distributif dan ada keadilan komutatif. Keadilan distributif ini terkait bagaimana keadilan didistribusikan ke masyarakat berdasarkan rasio prestasinya, ya, berdasarkan meritokrasi atau prestasi yang dicapainya, dan kemudian keadilan komutatif berdasarkan kesamaan haknya. Kalau keadilan distributif bisa diilustrasikan seperti halnya orang yang punya jasa membesarkan perusahaan ini memperoleh reward berupa gaji yang lebih tinggi, gitu misalnya ya, terkait dengan gaji. Ini terkait dengan
reward, juga ada punishment nanti, reward and punishment terkait dengan bagaimana seseorang diberikan hak kewajiban berdasarkan prestasinya, dan kemudian keadaan komutatif berdasarkan kodrati diri manusia, bahwa manusia ini punya kesetaraan, tidak boleh diskriminasi. Di mata hukum mereka harus diperlakukan sama. Nah, ini terkait dengan keadilan komutatif. Prinsip keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles, bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan. Ini madhab awal di mana manusia lebih mengedepankan rasionalitas mereka, kemampuan manusia dalam mengungkapkan mana hukum yang ideal berdasarkan akal budinya. Peradaban ini mulai bergeser ketika lahirnya agama Kristen. Ini menggeser peradaban umat manusia, juga termasuk peradaban hukumnya ini digantikan. Manusia tidak lagi bebas untuk mengelola, mengeksplorasi akal pikirannya untuk membentuk hukum. Tetapi agar hukum ini bisa dipastikan kebenarannya, dan kebenarannya itu bisa berlaku secara universal, maka manusia tidak lagi boleh menggunakan akal pikirannya untuk memutuskan hukum. Tetapi kalaupun menggunakan akal pikiran manusia, ini harus dipandu oleh hukum agama. Nah, di sini hukum agama mulai menggeser keberadaan hukum-hukum yang dipakai oleh umat manusia, oleh peradaban umat manusia, dari berdasarkan akal pikiran manusia, kemudian beralih ke hukum berdasarkan agama. Nah, kita mengenalnya nanti sebagai teokrasi. Ketika hukum agama mendominasi kerajaan-kerajaan di Eropa, ini hukum gerejalah yang berkuasa. Sedangkan hukum-hukum berdasarkan akal pikiran manusia, termasuk yang dikemukakan oleh ilmuwan, bila tidak sesuai dengan hukum agama, ini beresiko akan dilabeli sebagai ajaran yang sesat. Kalau sekarang ya itu pakai label-label seperti sesat, musyrik, kafir, bid'ah, dan seterusnya. Di Eropa juga mengalami masa itu, di mana pemikiran-pemikiran para ilmuwan ini bisa berseberangan dengan ajaran gereja. Pernah ada suatu kasus, yakni ketika seorang ilmuwan namanya Galileo Galilei yang meneruskan penelitiannya Kopernikus terkait dengan heliosentris. Secara astronomi ini ternyata planet-planet ini mengitari matahari, atau kita mengenalnya dengan ajaran heliosentris, di mana matahari adalah pusat tata surya. Nah, pemahaman heliosentris ini ternyata bertentangan dengan pemahaman gereja pada waktu itu, di mana gereja menganut paham geosentris, bahwasanya yang menjadi pusat tata surya ini adalah bumi, di mana menurut pemikiran kaum gereja yang mengitari bumi itu matahari, bukan sebaliknya, bumi itu mengitari matahari, tapi matahari, bulan, dan seluruh alam semesta ini mengitari bumi, dan bumilah yang menjadi pusat tata surya. Temuan Galileo Galilei ini dianggap berbahaya bagi kelangsungan ajaran gereja. Yang terjadi adalah Galileo Galilei ditangkap dan dihukum bakar hidup-hidup. Ya. Nah, peristiwa ini mencerminkan betapa dominannya ajaran gereja yang melingkupi peradaban Eropa pada waktu itu. Dan karena ilmuwan, pengetahuan secara saintifik tidak mendapatkan tempat dalam ajaran gereja, dan pemikiran manusia, rasio umat manusia ini dibatasi, bahkan ditekan oleh ajaran-ajaran gereja,
sehingga oleh para ilmuwan dinamakan sebagai masa Dark Age atau zaman kegelapan. Dinamakan zaman kegelapan karena daya kreasi dan akal budi manusia ini tidak lagi diberdayakan, bahkan ditekan, didominasi oleh ajaran-ajaran gereja. Hingga imbasnya banyak para ilmuwan yang berhijrah ke dunia Arab yang pada waktu itu kekhalifahan Islam membuka ruang bagi para ilmuwan untuk berdiskusi terkait dengan ilmu pengetahuan, sehingga peradaban Islam di Arab pada waktu itu mengalami kemajuan yang luar biasa dengan hijrahnya para saintis-saintis dari Eropa dan berbagai penjuru dunia, sehingga dikumpulkan di sebuah peradaban yang paling maju pada waktu itu. Nah, para ilmuwan-ilmuwan dari Eropa pada hijrah ke Arab, ke Timur Tengah, meninggalkan Eropa pada waktu itu masa kegelapan. Dengan dominannya gereja tadi, masyarakat Eropa mulai memberikan respon negatif terhadap ajaran gereja. Ajaran gereja dianggap sebagai ajaran yang manipulatif, terlalu melangit tapi tidak membumi. Nah, itu bisa dianalogikan seperti itu. Ajaran gereja itu terlalu melangit tapi tidak membumi, di mana akal budi manusia tidak diberdayakan di situ. Dari peristiwa Galileo Galilei dan kemudian secara peradaban juga bangsa Eropa mengalami perubahannya mengarah ke arah sekularisasi, di mana hukum agama mulai didobrak dan tidak lagi dipakai sebagai pedoman yang mengikat peradaban Eropa pada masa waktu itu. Nah, pada peralihan ya, tadinya orang Eropa itu lewat Yunani kuno memaksimalkan olah pikir akal budi manusia, dan kemudian dengan adanya ajaran gereja mereka dijajah, didominasi oleh ajaran gereja, tapi dengan kemudian bergeser lagi, mereka mulai meninggalkan gereja dan kemudian menguatkan kembali, memaksimalkan kembali akal budi, kreasi pemikiran dan keilmuan umat manusia, dan mengesampingkan hukum agama. Nah, peradaban ini dikenal dengan nama peradaban Renaissance atau zaman pencerahan kembali. Zaman pencerahan kembali, di mana mulai olah pikir manusia, akal budi manusia mulai diberdayakan kembali sebagai fondasi dalam penataan kehidupan masyarakat atau termasuk hukum di dalamnya. Secara teoritis, secara akademis, berkuasanya gereja, berkuasanya hukum agama, ini bisa dicirikan dengan karakter dan karakteristiknya masing-masing. Karakter hukum gereja yakni terpusat pada otoritas gereja. Ini terpusat ya, otoritas dalam pembentukan hukum terpusat pada hukum gereja. Bahkan hukum negara pada waktu itu berupa kerajaan, hukum raja tidak boleh bertentangan dengan hukum gereja. Dan hukum gereja ini juga punya karakter berikutnya, yakni subjektif. Karena ada pada otoritas gereja, ya tergantung subjektivitas gereja dalam menilai kebenaran yang menjadi acuan dari hukum. Nah, merekalah pemilik otoritas kebenaran. Kebenaran ada di tangan gereja. Selain terpusat pada gereja, kemudian ini subjektif, tentu saja ada karakter yang melekat lainnya, yakni hukum yang dibuat oleh gereja ini dianggap tidak rasional atau irasional. Nah, ini yang menjadi karakter atau ciri-ciri khas berlakunya hukum berdasarkan agama. Kemudian ketika beralih ke Renaissance, di mana manusia mulai mendaya gunakan, memaksimalkan logika, akal budi mereka dalam membentuk hukum,
maka karakter ini juga beralih menjadi hukum yang dibuat ini harus memiliki karakter-karakter yang saintifik sesuai dengan metodologi ilmiah, ilmu pengetahuan, yakni tidak lagi subjektif tapi harus objektif, harus bisa dikritisi, didialogkan oleh segenap kalangan. Ini berlaku objektif, tidak lagi dominan ada di otoritas pihak tertentu. Selain objektif, hukum harus rasional. Dengan tadi dari gereja yang irasional menjadi hukum yang rasional, hukum yang logis, berdasarkan logika, diterima oleh akal sehat, dan beralih juga dari otoritas tertentu menjadi hukum yang terbuka semua kalangan. Idealitas hukum berdasarkan keadilan oleh Aristoteles juga mengemuka kembali dalam peradaban masyarakat Eropa. Mulai diangkat kembali ya. Dan kemudian juga mulai ada pemikiran-pemikiran terkait dengan tujuan hukum, yakni dipakai oleh madhab namanya madhab utilitarian atau madhab kemanfaatan, bahwasanya hukum ini tidak melulu mencapai keadilan, tapi juga hukum idealnya itu juga memberikan manfaat yang optimal pada warga negara, pada masyarakatnya. Ya, ini diteorisasikan oleh Jeremy Bentham dan penerusnya, yakni John Stuart Mill, terkait dengan kemanfaatannya. Hukum itu harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya buat masyarakat. Terkait dengan akses kesehatan misalnya, ya, negara harus membuat aturan-aturan di mana misalnya ke puskesmas, rumah sakit, permodalan juga sama. Hukum juga harus memberikan akses luas pada semua pihak. Untuk mewujudkan kebutuhan ini akan kesejahteraan ataupun keadilan, ini butuh suatu bentuk hukum yang sifatnya universal, berlaku untuk semuanya, berlaku ada standarisasi secara universal, di mana seluruh negara juga menganut hukum yang sama, di mana hukum yang sama ini ada ilmuwan yang menteorisasikan bahwa hukum ini harus memberikan kebebasan seluas-luasnya pada manusia. Kebebasan ini terkait dengan hak-hak yang sifatnya prinsipil, sehingga nanti melahirkan ide-ide terkait dengan hak asasi manusia. Ya, ide gagasan ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan namanya Immanuel Kant yang menggagas teorinya terkait dengan deontologi. Deon itu terkait dengan tugas ataupun kewajiban, kalau ontologi terkait dengan asal mula. Ya, bisa diterjemahkan bahwa deontologi itu terkait dengan asal mula munculnya hak dan kewajiban. Karena manusia secara universal mempunyai hak untuk hidup, untuk punya hak kepemilikan, untuk melakukan aktivitas ekonomi, untuk melakukan aktivitas politik, dan ini ada dalam lingkup kebebasan dan anti diskriminasi, maka kebebasan ini harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Dan tentunya kebebasan ini juga ada batasannya, yakni kebebasan milik orang lain. Nah, ini ide awal deontologi yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Ya, pengaturan gagasan deontologi Immanuel Kant ini mendapatkan perlawanan dari ilmuwan lain ternyata, nama Friedrich Nietzsche. Nietzsche ini melihat bahwasanya deontologi, hukum yang dibuat oleh akal budi manusia ini seringkali digunakan untuk mendominasi, untuk menindas
Dan ini sering digunakan oleh penguasa untuk membungkam rakyatnya misalnya. Sehingga setiap orang punya kebebasan untuk berpikir, untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang adil, mana yang tidak. Tidak tergantung oleh penguasa. Ya, sehingga hukum yang ada, keadilan yang ada, moralitas yang ada, ini dipandang sebagai ide-ide yang menguasai, yang menindas pihak lain. Sehingga dia beranggapan bahwasanya ide-ide itu sebenarnya tidak ada, nihilisme. Pandangan nihilismenya Nietzsche bahwasanya hukum ini tidak ada. Sebenarnya tidak ada, ini hanya kreasi buah pikir manusia yang berkuasa saja. Karena sebenarnya tidak ada keadilan yang sifatnya universal. Nah, ini cara pandang Nietzsche dalam melihat hukum dan moralitas yang melandasi hukum, keadilan, dan seterusnya. Secara deontologis, misalnya, kita tidak diperkenankan untuk membunuh, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan korupsi. Nah, ini secara deontologis, secara universal. Mungkin menjadi panduan bagi semua orang bahwa ini adalah keadilan, ini adalah kebenaran. Tapi di satu sisi lain, ketika ini berada di tangan kekuasaan, penguasa ketika menemukan ada pihak yang melakukan pemberontakan, ada pemberontakan misalnya, dia bisa saja melakukan pembunuhan terhadap lawan politiknya. Nah, ini membuktikan bahwasanya deontologi ini tidak bisa universal, karena setiap manusia punya kecenderungan untuk mengkhianati nilai-nilai universalitasnya. Setiap orang, berarti setiap individu, karena ini juga universal, maka universalnya ini tergantung pada siapa individu yang memegang kekuasaannya. Penguasa bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang kejam pada pemberontak. Penguasa juga bisa melakukan korupsi yang menguntungkan golongannya atau keluarganya ketika ia berkuasa. Dan ini tentu saja mengkhianati nilai-nilai dasar universal yang diidealkan oleh kaum deontologi ala Immanuel Kant. Ini tesis yang dikemukakan oleh Nietzsche, bahwa hukum yang universal itu sebenarnya tidak ada, itu hanya kreasi manusia saja, ini hanya buatan manusia saja. Karena manusia itu sendiri juga punya kecenderungan untuk mengkhianati ide-ide dasar ini, tentang keadilan, tentang kesejahteraan, terkait dengan tidak boleh menyeleweng, amanah, dan seterusnya. Ini bisa dikhianati oleh setiap orang. Ya, oleh karena itu ya bisa dikemukakan bahwa deontologi ini tidak ada lewat paham nihilismenya Nietzsche. Ide nihilisme Nietzsche ini kemudian mendapatkan perlawanan dari aliran yang menamakan dirinya eksistensi yang dikemukakan oleh Albert Camus dan tokoh utamanya Sartre. Teori ini, aliran ini diawali berdiri tolak pada ide yang sama dengan nihilisme dan deontologi, di mana manusia punya kebebasan. Tapi kebebasan di sini ya, terkait dengan kebebasan memilih untuk bertindak. Tidak hanya bertindak, tapi juga bertanggung jawab. Ketika ia memutuskan melakukan pembunuhan, ia harus punya tanggung jawab. Ia harus punya konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya. Ya, idenya terkait dengan eksistensi individu untuk punya kebebasan memilih dan bertanggung jawab. Warga negara boleh taat, boleh juga memberontak, tapi melihat konsekuensinya. Dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau secara akademis, sebagai warga negara, ia juga bisa mempertanggungjawabkan apakah tindakannya ini benar atau salah. Membunuh misalnya, apakah ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Kalau ia membunuh karena ia menjadi tertugas sebagai algojo yang melakukan pembunuhan, tentu saja pembunuhan yang dilakukannya ini bisa dibenarkan. Atau ia melakukan pembunuhan karena ia dalam kondisi
membela dirinya dari ancaman karena ia dalam posisi juga dibunuh, maka dan ia kemudian melakukan aksi bela diri misalnya, pembunuhannya tersebut juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang bisa dimaafkan. Nah, ini terkait dengan eksistensi dari perbuatan kebebasan manusia untuk bertindak dan juga bertanggung jawab. Itu tadi terkait dengan para ilmuwan-ilmuwan yang concern terhadap kebebasan manusia dalam bertindak, membuat hukum maupun patuh terhadap hukum, termasuk bagaimana ia bertanggung jawab terhadapnya. Di satu sisi lain ada juga ilmuwan yang concern terhadap nilai-nilai etik atau moral terkait dengan hukum. Ya, hukum ini harus mencapai keadilan. Ya, ilmuwan yang berfokus pada etika atau moralitas ini dikemukakan oleh John Rawls tentang teori keadilan, The Theory of Justice, tahun 1975. John Rawls ini menindaklanjuti teori keadilannya Aristoteles terkait dengan keadilan. Dan yang menarik, teori-teori terkait dengan moral ini mulai dikembangkan oleh di kalangan para ahli psikologi, yakni Jonathan Haidt dan kawan-kawan. Ketika ia menemukan kenyataan bahwasanya moralitas di berbagai kebudayaan, di berbagai negara ini punya variasi, punya konfigurasi moral yang berbeda-beda. Dan ia mendapati kenyataan bahwa moralitas itu tidak hanya tunggal, bahkan tidak hanya satu atau dua, tapi melainkan plural. Ya, penelitian Haidt ini sifatnya deskriptif, bukan justifikasi terkait dengan idealitas hukum atau idealitas kebenaran atau idealitas moral itu yang bagaimana. Ia hanya mendeskripsikan saja dalam berbagai komunitas, budaya maupun negara, ini konfigurasi moral masing-masing negara, masing-masing budaya ini ternyata berbeda-beda. Ada negara mengedepankan moralitas yang sifatnya individual, seperti kebebasan, lebih mengedepankan hak asasi manusia misalnya. Dan juga ada negara yang tidak hanya moral individu tadi, tapi juga mengadopsi moralitas yang sifatnya binding, mengikat. Moralitas binding ini seperti hanya nasionalisme atau loyalitas mereka pada komunitas. Ya, misalnya untuk lebih mengedepankan sisi nasionalisme, diangkatlah semangat patriotik untuk membela negara. Dalam rangka bela negara tersebut tentu juga meski hak-hak individu, moralitas individu seperti keadilan, kemanusiaan ini tetap diperhatikan, tetapi ada tujuan moral yang lebih luhur daripada hanya moralitas yang sifatnya individu tadi. Manusia tidak hanya mengedepankan kenikmatan duniawi yang diraih oleh setiap manusia, setiap individu manusia. Manusia pengen adil, pengen dimanusiakan hak-haknya, tapi lebih dari itu ada tujuan hidup yang tidak hanya sekedar individualis, tapi yang sifatnya komunal, seperti bela negara, patriotisme yang menjunjung tinggi nasionalisme. Ini bahkan mengorbankan kemaslahatan individunya demi kepentingan komunitas yang lebih besar, yakni negara. Dan juga saya juga tidak heran apabila sekarang banyak kaum santri yang merasa dilecehkan oleh narasi-narasi dari pihak lain yang menyudutkannya, hingga semangat kesantriannya ini memberontak dan kemudian menunjukkan semangat bela pesantrennya. Nah, pesantren itu sebagai sebuah institusi komunal yang menjadi unit yang dihargai melebihi dari dirinya sendiri. Nah, manusia tidak hidup hanya untuk dirinya, tapi juga untuk komunitas. Nah, ini.
Sehingga dalam penelitiannya Jonathan Haidt, ia mengemukakan ternyata moralitas ini tidak hanya tunggal. Moralitas ini tidak hanya fokus membahas terkait dengan keadilan seperti yang dikemukakan oleh John Rawls saja. Moral itu tidak hanya terkait dengan kemanusiaan, menjunjung tinggi HAM misalnya, tapi juga ada moralitas yang lebih tinggi yang diraih oleh umat manusia. Ia mengemukakan teorinya bahwa moralitas manusia setidaknya terdiri dari 5 fondasi moral, yakni moralitas care atau kepedulian, kemudian ada moralitas fairness atau keadilan. Nah, ini dua moralitas ini dia teorisasikan sebagai moralitas yang sifatnya individu, bahwa setiap orang ini pengennya dimanusiakan, pengennya dipedulikan. Moralitas keadilan, setiap orang juga pengen diperlakukan adil, perlakuan sama di hadapan manusia lainnya, tidak boleh ada diskriminasi. Dan moralitas yang sifatnya individual itu sifatnya universal. Secara universal juga manusia juga punya kecenderungan untuk berkelompok, karena manusia ini tidak hanya hidup secara individu tapi juga berkelompok. Ada moralitas yang karakternya kelompok, dan ini dianut oleh berbagai macam kebudayaan di berbagai negara, seperti hanya nasionalisme ini di berbagai negara juga dikedepankan, meskipun juga ada upaya-upaya untuk mendegradasikannya. Moralitas yang sifatnya komunal ini seperti moralitas, yakni moral kesetiaan. Setia dianggap sebagai moral. Orang yang setia, orang yang loyal, ini bentuk kontribusi nyata seorang individu pada komunitasnya, dan ini dihargai oleh berbagai macam kebudayaan. Loyalitas terhadap negaranya melahirkan nasionalisme. Kesetiaan terhadap keluarganya ini melahirkan kalau perkawinan, di sini ada perkawinan yang setia sampai akhir hayat. Tidak boleh ada upaya perceraian. Kemudian di situ juga selain loyalitas, selain kesetiaan, ada moralitas lain, yakni moralitas authority. Ini kewenangan. Setiap orang punya kewenangan, punya otoritas, punya kedudukan yang dipandang lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga dalam berbagai struktur masyarakat pasti ada orang yang dianggap mampu menduduki jabatan, memainkan peran sebagai seorang pemimpin. Dan sebagai rakyat, sebagai masyarakat, ini punya kecenderungan untuk tunduk, patuh, taat pada pemimpin mereka. Di berbagai negara punya pola komunal seperti ini. Dan ini sifatnya juga universal. Selain itu, moralitas yang sifatnya komunal, yakni menjunjung tinggi kesucian atau sacredness. Dalam hal ini, agama punya peran yang sangat besar dalam memaintain, mengelola, melestarikan keberadaan komunitas. Kita tidak heran apabila dalam suatu komunitas itu agama ini menjadi hal yang disakralkan, dan ini mengikat komunitas. Ada komunitas berbasis agama, misalnya NU, Muhammadiyah, atau organisasi-organisasi lainnya yang berorientasi pada keagamaan. Ini punya ikatan sosial, ikatan komunal kepada komunitas mereka. Pemaparan teori moral foundation yang dikemukakan oleh Jonathan Haidt ini punya kontribusi secara keilmuan dalam membentuk hukum yang punya dimensi culture, dimensi kebudayaan yang dianut oleh setiap negara, setiap kebudayaan. Dan itu juga menunjukkan identitas diri, identitas kebangsaan mereka. Kita melihat identitas peradaban Barat, misalnya Amerika dan Eropa, yang lebih mengedepankan moralitas individu, mereka lebih cenderung menjunjung tinggi HAM, keadilan, dan seterusnya. Mereka mengarah pada ideologi moral yang sifatnya liberal, menjunjung tinggi kebebasan.
Ya, berbeda dengan masyarakat yang lebih mementingkan unsur komunalnya, unsur kebersamaannya sebagai negara, sebagai komunitas masyarakat, atau sebagai keluarga. Seperti di Cina misalnya, Partai Komunis ini memaintain ikatan-ikatan sebagai sebuah negara yang lebih mengedepankan unsur komunalnya daripada kebebasan individunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.